Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bilqis Aulia Azhara, NIM 11 14 04 0036. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan distribusi Q kuadrat atau Q square. Di mana Q square adalah pengujian hipotesis mengenai perbandingan antara frekuensi observasi atau benar-benar terjadi dengan frekuensi harapan. Frekuensi observasi adalah frekuensi yang nilainya diperoleh oleh hasil percobaan, sedangkan frekuensi harapan adalah nilainya yang dapat dihitung secara teoritis. Distribusi Q kuadrat adalah yang pertama, karakteristik dari distribusi Q square atau Q kuadrat adalah memiliki satu parameter, yaitu derajat kebebasan atau degree of freedom, dengan persamaan df sama dengan k kurang 1, di mana k adalah jumlah kategori dalam percobaan. Nilai Q square selalu positif. Terdapat beberapa kelompok distribusi Q square. Bentuk kurva distribusi Q square tidak dapat ditentukan. Yang pertama, distribusi Q kuadrat. Fungsi kerapatan distribusi Q kuadrat diberikan oleh X sama dengan 1 per 2 per gamma per 2 rho per gamma rho kali gamma per 2 X per X pangkat gamma per 2 kurang 1 epsilon min X per 2, di mana gamma kurang 1 adalah derajat kebebasan dan rho gamma per 2 adalah fungsi gamma yang nilainya ditentukan oleh besarnya min dari variasi distribusi Q kuadrat dinyatakan oleh nu sama dengan epsilon X per 2 sama dengan gamma dan theta sama dengan 2 kali gamma. Parameter disebut angka derajat kebebasan atau degree of freedom dari nilai X, sedangkan frekuensi distribusi kumulatif kuadrat adalah Fx per 2 XV sama dengan Px kecil dari X, di mana integral dari 0 sampai X dikali 1 per 2 V per 2 rho V per 2 dikali T pangkat V per 2 pangkat min 1 epsilon min T per 2 dt. Distribusi Q kuadrat memiliki sifat sebagai berikut. 1. Seluruh nilainya positif. 2. Tidak simetris. 3. Bentuk distribusi tergantung pada derajat kebebasan. 4. Min dari distribusi Q kuadrat adalah derajat kebebasannya. Beberapa ukuran statistik deskriptif untuk distribusi Q kuadrat. Min atau nilai harapan sama dengan nu X sama dengan epsilon X sama dengan V. Varians atau theta kuadrat X sama dengan 2V. Kemencengan atau skewness sama dengan beta kuadrat sama dengan alfa 8 per V. Keruncingan sama dengan beta kuadrat sama dengan alfa 4 sama dengan 3 kali 4 per V tambah 1. Beberapa sifat terkait dengan distribusi Q kuadrat adalah bila X1, X2, X3, dan Xn merupakan variabel acak yang masing-masing berdistribusi normal dengan min nu dan variasi theta kuadrat dan seluruh variabel acak tersebut satu sama lain, maka variabel acak sama dengan xi kurang nu per theta kuadrat mempunyai distribusi Q kuadrat dengan derajat kebebasan gamma. Bila sampel acak sebanyak n dari suatu populasi distribusi normal dengan min dan variasi theta kuadrat diambil pada setiap sampel tersebut dari S kuadrat, maka variabel acak X kuadrat sama dengan variabel acak dari Q kuadrat sama dengan n kurang 1 S kuadrat per theta kuadrat memiliki distribusi Q kuadrat dengan derajat kebebasan n kurang 1. Notasi dari digunakan untuk menyatakan nilai kritis Q kuadrat atau Q kuadrat critical value. Nilai kritis Q kuadrat merupakan nilai numerik pada sumber Q kuadrat di mana daerah di bawah kurva distribusi min Q kuadrat dengan derajat kebebasan gamma di sebelah kanan Q kuadrat adalah alfa. Gambar mengilustrasikan notasi Q kuadrat dengan luas daerah di bawah kurva disebut dengan distribusi min Q kuadrat. Nah, di sini nilai nu-nya, di sini ada nilai gamma sama dengan, dan ada nilai persentilnya dari 0,995 sampai 0,05. Cara membacanya yaitu kita bisa lihat dari sini. Kita harus mengetahui dulu terlebih dahulu ini gammanya sama dengan Nah,
Untuk nilai membacanya, nilai new-nya berapa? Dan tabel sebelah sini atau yang hasil dari ini. Nah, hasil dari ini baru sampai kita bisa mencari Q kuadratnya berapa. Yang kedua, interval kepercayaan. Interval kepercayaan untuk Q kuadrat dan dengan derajat keyakinan 1 kurang alfa diberikan oleh interval kepercayaan untuk Q kuadrat dan keyakinan keyakinan 1 kurang alfa diberikan oleh nilai kritis Q kuadrat 1 kurang alfa per 2 membatasi luas daerah sebelah kanan sebesar 1 kurang alfa per 2 pada derajat kebebasan theta sama dengan n kurang 1. Sedangkan nilai kritis x kuadrat a per 2 membatasi luas daerah di sebelah kanan sebesar a per 2 pada derajat kebebasan theta sama dengan n kurang 1 dengan mensubstitusikan nilai n kurang 1 x kuadrat, maka diperoleh P sama dengan n kurang 1 x kuadrat per x kuadrat alfa per x kuadrat besar dari n kurang 1 x kuadrat per x kuadrat a per 2 kecil dari n kurang 1 x kuadrat per x kuadrat 1 per alfa per 2 sama dengan 1 kurang alfa. Uji Q kuadrat memiliki beberapa manfaat, antara lain menguji perbedaan secara signifikan antara frekuensi yang diamati dengan frekuensi teoritis. Yang kedua, menguji kebebasan antara faktor dari data dalam daftar kontingensasi. Yang ketiga, menguji kedekatan data sampel dengan satu fungsi distribusi seperti binomial, Pesem, atau normal. Uji frekuensi observasi diketahui sekelompok sampel merupakan kejadian A1, A2, A3, dan A4 yang terjadi dengan observasi diharapkan dengan frekuensi yang diberikan epsilon E1 suatu ukuran mengenai perbedaan antara frekuensi observasi dengan frekuensinya yang diharapkan ditentukan oleh di mana Q kuadrat sama dengan frekuensi observasi kurang epsilon 1 kuadrat tambah frekuensi observasi 2 kurang epsilon 2 kuadrat sampai frekuensi observasi K dikurang epsilon K per 2 per AK adalah merupakan distribusi kuadrat dengan N sama dengan sigma dari 1 sampai K frekuensi observasi sama dengan sigma dari 1 sampai K epsilon I. Bila Q kuadrat sama dengan 0, maka frekuensi observasi dengan frekuensi yang diharapkan adalah tepat sama. Sedangkan bila Q kuadrat besar dari 0, maka frekuensi observasi dengan frekuensi yang diharapkan terdapat perbedaan. Makin besar nilai Q kuadrat, makin besar perbedaan tersebut. Besar kecilan nilai Q kuadrat pada dasarnya menunjukkan kesesuaian antara frekuensi observasi dengan frekuensi yang diharapkan. Jika frekuensi yang diharapkan dapat dihitung tanpa harus menduga parameter populasi dengan statistik sampel. U sama dengan K kurang 1 kurang M. Jika frekuensi yang diharapkan dapat dihitung banyak dengan menduga parameter populasi sebanyak M kali dengan statistik sampel. Hitung statistik ujinya, kesimpulan tolak atau terima, H tolak, H derajat bila Q kuadrat H besar dari Q kuadrat A dan terima H bila Q kuadrat H kecil sama dari Q kuadrat A. Dalam uji frekuensi observasi, mikroskop per P, D, dan C selama ini masing-masing menguasai 50%, 30%, dan 20%
mikroprosesor untuk keperluan komputer pribadi. Pembuatan mikroprosesor C baru saja meluncurkan seri terbaru mikroprosesornya dan ingin mengetahui perkiraan tanggapan pasar atas produk tersebut. Perusahaan tersebut mengadakan survei dengan mengambil sampel acak sebanyak 200 pengguna komputer pribadi yang familiar dengan produk baru dan juga mikroprosesor pesaing lainnya. Perusahaan ini ingin mengetahui apakah produk barunya ini akan mengubah persentase pangsa pasar mikroprosesor. Data survei adalah sebagai berikut: 74 memilih prosesor, 62 memilih D, dan 64 memilih C seri baru. Uji keselarasan fungsi dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Hipotesis atau presentasi pangsa pasar populasi mikroprosesor P sama dengan 50, D 30, dan C 20. H1. Presentasi pangsa pasar populasi mikroprosesor tidak lagi seperti yang dinyatakan. Alfa sama dengan 0,01. Dalam uji ini digunakan adalah distribusi probabilitas Q kuadrat. Terdapat 3 outcome dalam observasi sampel. K sama dengan 3 sehingga DT sama dengan K kurang 1 sama dengan 2. Batas-batas daerah penolakan atau batas-batas kritis uji dari tabel Q kuadrat untuk alfa 0,01, DT sama dengan 3 diperoleh Q kuadrat sama dengan 9,21. Aturan keputusan tolak H0 dan terima H1 jika RUX Q kuadrat besar dari 9,21 dan demikian diterima. Rasio uji perhitungan dilakukan dengan tabulisasi berikut. Prosesor P sampel 74 diperkirakan E100 O kurang E sama dengan min 26, O kurang E kuadrat sama dengan 676, O kurang E kuadrat per E sama dengan 6,76. Catatan sesuai definisinya, E diperoleh dengan mengalihkan persentase populasi jika benar dengan banyaknya anggota sampel. Uji frekuensi observasi sama dengan RX kuadrat sama dengan X kuadrat test sama dengan sigma dari 0 kurang E kuadrat per E sama dengan 21,3. Yang ketujuh, pengambilan keputusan. Karena RU besar dari 9,21 maka H ditolak. Hal ini berarti persentase pangsa pasar populasi mikroprosesor mengalami perubahan dengan daya seri baru dari C. Meskipun uji ini tidak bisa mendukung kesimpulan lebih jauh lagi, pengecekan persentase sampel sudah menunjukkan bahwa ada kecenderungan pangsa pasar C mengalami peningkatan. Uji kebebasan dua faktor. Uji Q kuadrat dapat digunakan untuk menguji hipotesis mengenai ada atau tidaknya ada hubungan asosiasi atau kaitan antara dua faktor. Bila tidak ada hubungan antara dua faktor ini, maka dapat dikatakan kedua faktor saling bebas atau independen secara statistik. Uji Q kuadrat dapat pula digunakan atau tidaknya pengaruh dari satu faktor ke faktor lain. Rumusan hipotesis yang akan diuji H0 dan H1, tetapan taraf signifikan alfa dan derajat kebebasan untuk V mendapatkan nilai kritis alfa derajat kuadrat di mana U sama dengan B, V sama dengan B kurang 1, K kurang 1, B ukuran baris dan K ukuran kolom dan tabel kontingenisasi. Kesimpulan tolak terima, H0 tolak H bila XH besar dari X kuadrat dan terima H bila XH kuadrat kecil dari XA2. Untuk merencanakan pengembangan kurikulum pendidikan teknik berikut. Nah, ini contoh dari yang tadi. Yang pertama, hipotesis. Presentasi populasi kebutuhan sarjana teknik di tiap daerah adalah sama. Alfa 0,05. Dalam ujian digunakan dalam distribusi probabilitas Q kuadrat, tabel kontingenisasi ini di atas memiliki 3 baris. Batas-batas daerah penolakan, batas kritis uji, aturan keputusan. Rasio uji. Daerah A, OE pertanian 50, E-nya berarti 40,32. Untuk daerah manufaktur, A-nya 2,42, B-nya 45, dan C-nya 130. Uji populasi dengan sampel. Uji ini dengan menggunakan sejauh mana tingkat kesesuaian antara distribusi sampel dengan distribusi populasi. Uji kebaikan sesuai T terhadap distribusi binomial. Uji kebaikan sesuai terhadap distribusi Poisson. Uji kebaikan sesuai terhadap distribusi normal. Pada ketiga aplikasi tersebut, Q kuadrat adalah sebagai berikut. Rumusan hipotesis yang akan diuji H0 dan H1. Taraf signifikan alfa dan derajat kebebasan nu untuk mendapatkan nilai kritis Q kuadrat A di mana V sama dengan K kurang 1. Yang C hitung statistik uji. Yang keempat kesimpulan.